mempresentasikan tentang kasus fraud dari PT BTPN Syariah Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Suryadi Putra. Nama saya Vanessa Despriani. Saya Amanda Kalanata. Saya Kamelia. Saya Ivan Muhammad Fadila. Setiap tahunnya, organisasi kehilangan triliunan rupiah akibat fraud. Bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga kehilangan reputasi dan kepercayaan publik. Dalam video ini, kita akan menganalisis fraud yang terjadi di PT BTPN Syariah Indonesia. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Oke, pertama-tama kita akan bahas latar belakangnya terlebih dahulu. Fraud atau kecurangan itu sekarang jadi masalah serius di dunia perbankan, termasuk juga bank syariah. Padahal, bank syariah itu dikenal menjunjung nilai kejujuran dan amanahnya. Nah, PT BTPN Syariah sendiri adalah bank yang berfokus ke pembiayaan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama pelaku usaha kecil. Karena sifatnya langsung ke masyarakat, resiko terhadap potensi fraud di lapangan jadi lebih besar. Dari penelitian Sa'adan dan Mustafa tahun 2024, ternyata masih ditemukan adanya penyalahgunaan dana, pencairan fiktif, bahkan pemalsuan tanda tangan. Hal ini menunjukkan kalau sistem pengawasan dan penerapan strategi anti-fraud perlu terus diperkuat supaya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah tetap terjaga. Lalu selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai profil PT BTPN Syariah. Bank ini awalnya resmi berdiri pada tahun 2014 setelah bertransformasi dari unit usaha syariah Bank BTPN. Fokus utama BTPN Syariah ini yaitu pada pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama pada perempuan pelaku usaha mikro. Bank ini memberikan pembiayaan dan tabungan berbasis prinsip syariah agar masyarakat bisa tumbuh secara ekonomi. Dengan visi mereka yaitu menjadi bank yang memberikan kesempatan tumbuh dan hidup lebih berarti bagi jutaan rakyat Indonesia. Artinya, jadi selain memberikan layanan keuangan, BTPN Syariah juga berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan strategi anti fraud sesuai aturan OJK, supaya bank ini bisa terus dipercaya masyarakat dan akan terus berkelanjutan. Definisi fraud. Fraud merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menipu, menyembunyikan fakta, atau menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan pihak lain. Menurut Association of Certified Fraud Examiners, fraud dalam dunia perbankan dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk utama, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, termasuk PT Bank BTPN Syariah Tbk, fraud seringkali terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal, tekanan target kinerja, dan rendahnya kesadaran etika karyawan. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep fraud sangat penting agar lembaga keuangan dapat merancang sistem pencegahan, deteksi, dan penanganan yang efektif sesuai dengan prinsip good corporate governance, serta nilai-nilai syariah seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada kasus fraud di PT BTPN Syariah. Dalam kasus ini, terdapat penyelewengan dana nasabah melalui pembiayaan fiktif. Kasus yang terjadi pada cabang Binuang, Kalimantan Selatan tahun 2022. Dalam kasus ini, pegawai menyelewengkan dana nasabah senilai 1 hingga 6 juta rupiah. Yang kedua, ada pemalsuan tanda tangan dan dokumen transaksi serta penyembunyian dana angsuran atau tabungan nasabah. Ini kasus yang terjadi pada cabang di Bali tahun 2019. Dalam kasus ini, karyawan melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana nasabah. Faktor penyebab terjadinya fraud di PT BTPN Syariah. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya fraud di PT BTPN Syariah dapat dijelaskan melalui teori fraud diamond yang mencakup 4 unsur. Pertama, tekanan, kedua, kesempatan, ketiga, rasionalisasi, dan yang keempat, kemampuan. Tekanan muncul karena adanya target kinerja yang tinggi bagi karyawan lapangan seperti community officer dan branch manager. Mereka dituntut untuk mencapai jumlah pembiayaan dan nasabah tertentu, sehingga terkadang mencari jalan pintas yang berpotensi menimbulkan kecurangan. Kesempatan timbul karena sistem pengawasan dan audit internal di berbagai cabang belum berjalan maksimal, terutama di wilayah operasional mikro yang sulit dijangkau. Rasionalisasi muncul ketika pelaku merasa tindakannya tidak akan menimbulkan kerugian besar atau menganggap perbuatannya wajar. Sementara kemampuan menggambarkan bahwa pelaku memiliki akses dan pemahaman terhadap sistem keuangan bank yang memudahkan terjadinya penyimpangan. Selain itu, lemahnya pelatihan etika dan budaya kerja yang amanah juga memperbesar potensi terjadinya fraud. Dampak terjadinya fraud di PT BTPN Syariah. Terjadinya fraud memberikan dampak yang luas bagi PT BTPN Syariah, baik secara finansial maupun non-finansial. Dari sisi keuangan, fraud dapat menyebabkan kerugian langsung berupa hilangnya dana nasabah, pembengkakan biaya investigasi, serta gangguan arus kas perusahaan. Dari sisi reputasi, kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah.
Selain itu, adanya kasus fraud dapat menurunkan semangat dan integritas karyawan lain, serta mengganggu pencapaian target bisnis bank. Dalam jangka panjang, jika tidak diantisipasi, hal ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan dan kepercayaan regulator seperti OJK, Otorisasi Jasa Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan anti-fraud BTPN Syariah. Untuk meminimalkan risiko fraud, BTPN Syariah telah menetapkan kebijakan anti-fraud yang komprehensif berdasarkan POJK No. 39, POJK 03 2019 tentang strategi anti-fraud bank umum. Bank telah membentuk unit anti-fraud manajemen atau AFM yang berperan dalam pencegahan, deteksi, investigasi, dan evaluasi kasus kecurangan. Selain itu, BTPN Syariah juga menandatangani deklarasi anti-fraud pada tahun 2021 yang menegaskan komitmen terhadap prinsip zero tolerance terdapat segala bentuk kecurangan. Strategi yang diterapkan mencakup 4 pilar utama, yaitu pencegahan melalui pelatihan dan kampanye etika, deteksi dengan sistem whistleblowing system dan surveillance audit, investigasi serta pemberian sanksi bagi pelaku, dan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengawasan. Bank juga mengimplementasikan program jaga, jalankan prosedur, amati lingkungan, gali informasi, dan ajukan laporan sebagai upaya membangun budaya kejujuran di lingkungan kerja. Berikut adalah kesimpulannya. Fraud di BTPN Syariah masih menjadi isu serius meskipun bank telah memiliki sistem anti-fraud dan pengawasan internal. Kasus-kasus kecurangan yang muncul umumnya dipicu oleh beberapa faktor, seperti tekanan pencapaian target yang tinggi, lemahnya pengendalian pada level cabang lapangan, serta masih rendahnya pemahaman dan kesadaran etika sebagian karyawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan fraud tidak hanya bergantung pada prosedur formal, tetapi juga pada perilaku dan integritas sumber daya manusia di lapangan. Berdasarkan POJK nomor 39 tahun 2019 secara keseluruhan, implementasi strategi anti-fraud di BTPN Syariah sudah cukup baik dan telah mengacu pada ketentuan tersebut. Namun, efektivitasnya masih dapat ditingkatkan melalui pengawasan berbasis teknologi, penerapan sistem pelaporan yang lebih cepat, serta penguatan budaya integritas dalam organisasi. Komitmen berkelanjutan terhadap prinsip zero tolerance menjadi kunci untuk meminimalkan risiko kecurangan. Dengan peningkatan sistem pengawasan, edukasi internal yang lebih intensif, serta penerapan budaya kerja yang berlandaskan integritas, BTPN Syariah diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan reputasi perusahaan, serta menjadi contoh penerapan tata kelola yang baik di industri perbankan syariah Indonesia.